Istri Kedua, episode 34. Setelah Farid pergi, Vita beranjak dari kursi menuju toilet. Dia ingin membaca kertas yang diberikan Farid, masuk ke dalam toilet dan memilih toilet paling ujung, lalu membuka pesan itu. Waktumu hanya 1 minggu untuk menyerahkan uang sebesar 5 miliar. Jika tidak, rekaman kita akan aku kirim ke nomor suamimu. Oh Tuhan, Vita merobek-robek kertas itu, lalu membuangnya ke kloset. Dia menjedutkan kepalanya ke pintu toilet. Otaknya benar-benar buntu. Farid mempercepat waktu yang telah ditentukan. Padahal baru kemarin, pria itu mendapatkan uang sebesar 100 juta. Dan sekarang pria itu meminta sebesar 5 miliar. Apa yang harus aku lakukan? Gerutu Vita bingung. Dia menyandarkan tubuhnya ke pintu toilet, sembari terus memikirkan cara agar Farid tidak mengirimkan video itu ke suaminya. Oh iya, aku hapus nomornya, lalu aku blokir. Gumamnya lalu keluar dari toilet. Dia dapat melihat suaminya telah selesai menyantap makan siang. Vita, habiskan makananmu. Viko menunjuk ke arah piring istrinya yang belum tersentuh. Wanita itu menganggukkan kepalanya, lalu menyantap makanannya. Sebenarnya selera makanan telah hilang sejak dia mendapatkan kiriman video dari Farid, dan ketika pria itu bergabung, membuatnya serasa ingin muntah. Tapi jika dia tidak menghabiskan makanannya, Viko akan mencurigainya, karena makanan yang dipesannya adalah makanan favoritnya. Ketika memesan makanan itu, pasti selalu dihabiskannya, tidak pernah tersisa. Sudah berapa lama kamu berteman dengannya? Tanya Viko. Siapa? Tanya Vita balik. Farid. Vita gugup. Dia menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Hal itu diperhatikan suaminya. Semenjak di luar negeri, sahutnya Asal. Jika dia mengatakan sejak datang ke tanah air, pasti akan membuat Viko tidak mempercayainya. Karena pria itu selama mereka menikah, Viko tahu siapa saja temannya. Aku seperti menangkap yang berbeda, ujar Viko dan menegukkan air putih ke dalam tenggorokannya. Maksudnya? Vita bertanya balik sembari menyantap makanannya. Tatapannya berbeda kepadamu. Apa dia mantanmu? Vita langsung menyambar air putih yang ada di atas meja. Siang ini kamu sudah 2 kali tersedak. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik, saut Vita dengan suara yang sedikit berat karena baru saja tersedak. Sepertinya kami bisa bekerja sama, ujar Viko lagi. Dan lagi-lagi Vita tersedak, membuat Viko menatapnya dengan tatapan tajam. Ada apa Vita? Kenapa kamu terus tersedak? Aku tidak baca doa. Jadinya terus tersedak, sahutnya Asal. Setelah selesai menghabiskan makanannya, Viko mengantarkan istrinya. Lalu setelah itu, dia kembali ke kantor. Tapi ketika sampai di kantornya, Vita teringat jika dia belum memblokir nomor kontak Farid di ponsel suaminya. Dia berlari keluar dari gedung itu, lalu memesan taksi online. Pak, ke Jalan Garuda. Ujarnya ke sopir taksi. Pak sopir mengiyakan dan mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pak, bisa cepat. Titahnya yang benar-benar gugup. Dia takut ketika Viko sampai di kantor, di situ Farid mengirim rekaman itu. Dan jika terjadi, tamatlah riwayatnya. Walaupun pria itu memberikan waktu 2 minggu untuk mengumpulkan uang sebesar 5 miliar, tapi tetap saja membuatnya tidak tenang. Pria itu menurutnya sangat licik, yang sewaktu-waktu bisa mengirimkan video itu ke suaminya. Jalanan macet, Mbak, sahut Pak supir. Aduh, Vita meremas jari jemarinya. Dia benar-benar takut. Pendingin yang ada di dalam mobil tidak bisa mendinginkan tubuhnya yang tiba-tiba keringat dingin. Ketika mobil sampai di depan kantor Viko, Vita segera turun dan menyerahkan uang sebesar 100 ribu. Pak, kembaliannya, teriak supir itu. Ambil saja, sahut Vita teriak. Lalu dia berlari masuk ke dalam gedung itu. Karena resepsionis sudah mengenalnya, maka dia dapat langsung masuk begitu saja, menekan tombol lift secara berulang, sembari melirik ke arah jam tangannya. Begitu pintu lift terbuka, dia langsung masuk. Dan ketika pintu lift akan tertutup, ada karyawan yang akan masuk ke dalam lift, membuat lift kembali terbuka. Ayo cepat, gumamnya pelan. Pintu lift tertutup dan langsung naik ke lantai atas. Ketika sampai di lantai atas, pintu lift terbuka. Dia berada di belakang, tapi dia menyerobot keluar lebih dulu. Permisi, ujarnya dan menyenggol beberapa karyawan. Dia berlari menuju ruangan suaminya, dan ketika sampai di depan ruangan suaminya, dia mengontrol nafasnya, lalu memegang dadanya yang berdetak cukup kencang, merapikan rambutnya dan mengetuk pintu ruangan. Masuk, Tita Viko. Vita masuk ke dalam ruangan itu. Suaminya terbelalak ketika melihat istrinya kembali ke hadapannya. Ada apa, Vita? Bukannya aku sudah mengantarkanmu ke kantor? Apa ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Tanya Viko sembari meletakkan ponsel di atas meja. Vita memperhatikan itu. Aku? Vita menggaruk rambutnya. Dia benar-benar bingung karena harus memberi alasan apa dengan kehadirannya. Apa Vita? Viko telah berdiri tepat di depannya. Aku kangen. Sahutnya cepat lalu memeluk suaminya.
Viko tersenyum lalu mendekap istrinya. Aku juga merindukanmu. Viko mengecup bibir istrinya. Viko hanya berciuman. Ingat, aku sedang datang bulan, sahutnya bohong. Baiklah sayang, setelah selesai kamu datang bulan, aku akan memuaskanmu. Viko mengecup istrinya, lalu mengutari meja dan duduk di kursinya. Pria itu mengambil ponselnya dan Vita memperhatikan berapa password yang digunakan suaminya. Duh, tidak kelihatan. Vita ikut memutari meja dan dengan sengaja duduk di atas pangkuan suaminya. Vita, jangan menggodaku. Kamu sedang datang bulan, jadi jangan membuat barangku berdiri. Ujar Viko mengingatkan. Iya sayang, lakukan saja pekerjaanmu. Vita kembali berdiri dan dia berdiri di belakang kursi suaminya dan tangannya mulai memijat punggung suaminya. Iya Vita, punggungku sangat letih. Ujar Viko sembari menikmati pijatan istrinya. Ponsel kamu berkedip, ujar Vita. Viko mengambil ponselnya yang ada di atas meja, lalu membuka ponselnya dengan menggunakan beberapa angka. Ulang tahun Naura, Vita bergumam dalam hati. Password ponsel suaminya ternyata ulang tahun Naura, yang tentunya sangat diingatnya. Viko mengabaikan ponselnya dan menikmati pijatan dari istrinya. Apa kedatanganmu ke sini ingin memijat aku? Tanya Viko. Ya begitulah, di rumah aku sungkan ada Angela. Viko langsung menarik tangan istrinya dan mendudukkannya di atas pahanya. Apa kamu masih cemburu dengan Angela? Tanyanya. Tidak, aku sudah tidak cemburu, sahut Vita cepat. Aku belum bisa menerimanya, karena kalian aku terjebak dalam masalah ini. Jika saja kalian tidak pergi, pasti aku tidak akan ke klub malam itu, dan kejadian itu tidak akan terjadi. Vita menyalahkan semuanya kepada suami dan juga madunya. Dia menyesal karena terjebak dalam perangkap Farid. Tapi semua kesalahan itu bukan sepenuhnya karena salahnya, tapi juga karena Viko dan Angela. Lalu Viko menatap ke arah leher istrinya yang merah. Dia memegang leher Vita, dan wanita itu buru-buru bangkit dari pangkuan suaminya. Kenapa dengan lehermu? Tanya Viko. Viko, aku ingin ruangan seperti ini di rumah boleh? Vita mengalihkan pembicaraan. Aku ingin ruangan khusus untukku mengetik. Ujarnya sembari memperhatikan ruangan suaminya yang terlihat sangat keren. Bisa? Aku akan mempersiapkan untukmu. Saut Viko dan suara panggilan dari telepon yang ada di atas meja berdering. Pria itu segera mengangkat telepon itu, dan tangan Vita dengan cepat mengambil ponsel suaminya. Lalu di belakang Viko, dia membuka ponsel dan memasukkan tanggal lahir Naura. Ya seperti itu. Rancangannya sesuai dengan skala. Ujar Viko menjawab seseorang dari ujung sana. Vita langsung mencari daftar kontak suaminya dan mengetik nama Farid, tapi nama itu tidak muncul. Dia memberikan nama apa di ponselnya? Vita mengetik nama Bapak Farid dan juga tidak muncul. Lalu dia mencoba Pak Farid juga tidak muncul. Aduh bagaimana ini? Vita bingung. Dia masih mencari nama kontak Farid dan juga harus memperhatikan Viko yang sedang menjelaskan kepada seseorang di ujung sana. Teman Vita. Dia mengetik seperti itu dan muncul teman Vita dalam kurung Farid. Dia membuka kontak itu dan dia mengingat 3 digit nomor terakhir Farid. Dia memblokir nomor itu dan lalu menghapus di dalam daftar kontak suaminya. Setelah itu, dia meletakkan ponsel suaminya ke meja, bertepatan dengan Viko meletakkan gagang telepon. Pria itu menatap ponselnya yang tidak terkunci. Dan layar terlihat jika ponselnya baru saja digunakan. Dia melirik ke arah istrinya. Apa kamu menungguku di sini sampai pulang nanti? Atau mau aku antar ke kantor lagi? Tanya Viko sembari mengambil ponselnya. Kamu masih lama kan? Tebak Vita dan Viko menganggukkan kepalanya. Ya sudah, aku pulang saja kalau begitu. Sahutnya lalu mengecup suaminya dan berlalu meninggalkan ruangan itu. Kenapa Vita menggunakan ponselku? Apa dia penasaran dengan pesan yang dikirimkan Angela kepadaku? Gumamnya lalu membuka pesan dari Angela. Pesan ini masih ada. Untuk apa dia menggunakan ponselku? Viko mengerutkan dahinya. Sembari berpikir, lalu dia teringat dengan sikap istrinya ketika bertemu dengan Farid yang terlihat sangat gugup. Dia membuka kontaknya dan mengetik di dalam ponselnya teman Vita, tapi nama itu tidak terlihat. Kenapa dia menghapus nomor Farid? Apa yang sedang disembunyikannya? Apa kedatangannya ke sini untuk menghapus nomor pria itu? Gumamnya bingung. Dia menaruh curiga, tapi dia tidak ingin menuduh istrinya. Sebelum ada bukti, dia tidak akan berburuk sangka kepada istrinya. Tapi dia akan menyelidiki hubungan antara Farid dan juga istrinya. Vita sedikit lega karena nomor Farid tidak ada di daftar kontak suaminya, tapi ketakutannya kembali muncul. Bagaimana kalau pria itu datang ke kantor Viko? Oh tidak, bagaimana ini? Gumamnya bingung. Dia langsung menghubungi Zira. Zira, kamu di mana? Tanyanya. Aku di rumah, sahut Zira. Aku ke rumahmu sekarang. Sahutnya lalu menutup panggilan itu. Dia langsung mengatakan kepada sopir untuk menukar arah tujuannya. Dia ingin meminta pendapat dan juga bantuan kepada Zira jika sewaktu-waktu Farid datang ke kantor suaminya. Di rumah Zira dia disambut Bi Ina. Lalu Vita masuk ke dalam rumah mewah itu sembari menyapa Triple Z. Hai Zen, sapanya. Anak kecil itu mengangguk. Di mana Mama? Tanyanya.
Mama di kamar, sahut Zaira si bungsu. Gadis cilik yang wajahnya sangat mirip dengan Zira berlari ke kamar mamanya. Mama, ada tamu, ujarnya dengan suaranya yang cempreng. Tante Vita, tebak Zira. Enggak tahu, Zaira menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengingat nama wanita itu. Yang diingatnya tantenya hanya Zelin. Bersambung.